Pertanyaan bagus ini. Ini penting ya. Kita bahas dari hukum tatoannya dulu. Nah, hukum tatoan ini, apakah orang yang tatoan itu wajib dihilangkan atau tidak? Nah, ini menjadi polemik ya. Karena sekarang juga banyak juga memang orang yang bertato kemudian hijrah kemudian katanya menghilangkan menghilangkan tato dan sebagainya. Pertama, hukum tato itu wajib dihilangkan kalau dengan catatan kalau tidak menimbulkan doror, tidak menimbulkan bahaya yang bisa menyebabkan mubihut tayamum, bisa menyebabkan penyakit yang bisa membolehkan tayamum. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Misalnya kalau dihilangkan itu bisa jadi luka gitu ya, itu menyakiti diri. Nah, kalau itu menyebabkan itu maka tidak wajib dihilangkan. Itu yang pertama. Kemudian wajib dihilangkan itu kalau lam yuksa. Lam yuksa itu artinya belum tertutupi kulit, masih baru tuh kan, biasanya masih luka-luka tuh. Nah, bisa hilangkan tuh segera. Kalau sudah yuksa, sudah nyatu, nanti sulit. Artinya sulit itu kalau dihilangkan pun pasti akan menimbulkan sesuatu lah. Apalagi kalau misalnya dengan cara-cara yang ekstrim. Zaman dulu katanya kan hilang tato ditiska segala macam. Itu tidak wajib itu karena akan mendatangkan bahaya yang lain. Ya sudah aja, karena kalau sudah yuksa mah sudah. Memang hukum mentato sendiri ya hukumnya dosa ya, karena mendatangkan sesuatu ke dalam kulit. Tapi kalau sudah yuksa, sudah terjadi ya sudah gitu. Artinya tidak ada kewajiban untuk menghilangkan kalau dapat mendatangkan bahaya yang lain gitu ya. Sekarang kan ada katanya misalnya alat yang bisa menghilangkan tato tanpa menimbulkan bahaya yang lain. Ya boleh saja bagi yang mampu, karena pasti biayanya pun tidak murah, gitu ya. Tapi artinya itu sudah tidak wajib, gitu ya. Kemudian katanya sah nggak wudhunya, sah nggak mandi besarnya, sah. Kenapa sah? Itu kan katanya ada sesuatu dalam tubuh kita. Iya, tapi itu sudah dalam bagian tubuh. Sedangkan yang namanya toharo itu hanya membersihkan bagian luar. Dalam tubuh kita ini semuanya najis. Darah yang najis ya, kalau misalkan nggak boleh bawa najis mah kita najis semua ya. Yang nggak boleh itu di luar. Kalau di dalam mah ya semuanya kotoran ada dalam tubuh kita. Tai ya di dalam ya, darah ya najis ya. Jadi semua yang ada dalam tubuh kita ini sebetulnya adalah najis. Misalnya nih ada nanah najis. Jangankan nanah, muntahan kita yang keluar dari atas itu juga najis ya. Jadi yang wajib dibasuh itu adalah bagian luar, bagian kulit, bagian luar. Kalau yang sudah dalam mah udah hukum batin, tidak wajib dibasuh. Nah ya jelas kalau misalnya orang tatoan sah nggak wudhunya, sah. Mandi junubnya bagaimana, sah nggak? Sah, sudah sah. Karena itu sudah yuksa, sudah di dalam. Ya. Kalau lebih jelasnya itu ada di kitab Ushul Karim itu ada sekitar di bab wasam itu ada namanya bab apa ya, saya lupa tuh. Tapi ada di bab taharah juga sih, masih di bab taharah. Di bab najasah kalau nggak salah mah. Bab wasam ada. Syarat-syarat wajib menghilangkan tato, tapi pokoknya seperti itu. Intinya kalau menghilangkan tidak mendatangkan doror ya maka wajib. Kalau mendatangkan sesuatu yang lain yang bahaya, apalagi dengan cara-cara yang ekstrim dulu diteriska katanya, itu ya jelas tidak wajib menghilangkan. Ya kalau mau menghilangkan silahkan, tapi dengan catatan ya tadi ya, tidak melakukan doror ya. Ya hilangin dulu mending masak gitu. Hilangin dulu tato lo. Tato kagak tompel dia Pak. Urap kali itu. Ya. Itu sah atau tidak? Sah. Jelas sah. Karena saya udah nyoba ngilangin, hasilnya begini. Cuma jangan bikin lagi nantinya. Jadi tambahin lagi. Iya. Iya kan sekarang mah kan Doror namanya itu ya. iya doror menimbulkan luka yang lain, malah nanti sulit. Kalau menimbulkan luka misalnya malah terkena air, maka kata dokter jangan air ini mah nih. Bisa itu namanya mubihut tayamum. Nah, ini mubihut tayamum itu berarti kita sudah tidak wajib kalau mendatangkan doror seperti itu.
gitu ya. Mendatangkan penyakit yang lain lah intinya mah. Ya jadi nggak perlu, kecuali misalnya dengan, kalau sekarang kan katanya ada cara-cara yang bisa menghilangkan tapi dengan laser misalnya, itu kan katanya juga sakitnya juga lebih daripada bikinnya katanya. Kalau mau itu yang pertama sakit sudah pasti, yang kedua biayanya pun juga lebih mahal daripada biaya bikinnya juga katanya. Jadi tuh ya bagi yang mampu, mungkin bagi yang kuat nahan sakitnya dan tidak menimbulkan bahaya yang lain ya silahkan ya. Tapi artinya kalau sudah yuksa kemudian dia tidak wajib, artinya sudah tidak ada kewajiban untuk menghilangkan lah gitu ya. Itu kan bagi orang kan misalnya pengen afdol gitu ya, pengen gue nggak, ya silahkan aja. Intinya bagi orang yang bertato, baik junubnya baik wudunya sah ya, sah. Makasih Tat. Ya. Ya, ada lagi.